Luka hati yang tak terlihat. Sahabat Ashifa yang dirahmati, apa kabar hati kalian hari ini? Tenangkah? Bahagiakah? Atau justru sedang rapuh dalam diam? Terima kasih, ya, karena sudah klik dan menyempatkan waktu menonton video ini. Percayalah, kamu tidak sedang singgah di sini karena iseng. Kamu tidak sedang melintas karena algoritma YouTube saja. Bisa jadi ini adalah sinyal lembut dari langit yang ingin menuntunmu kembali pulang ke dalam ketenangan hati yang sejati. Dan sebelum kita melangkah lebih dalam, yuk sama-sama kita isi kolom komentar dengan mengetik angka 77. Bukan hanya sebagai bentuk interaksi, tapi sebagai saluran energi positif yang semoga menular. Karena bisa jadi satu angka yang kamu tulis itu adalah secercah cahaya untuk hati yang lain. Oke, sahabat Ashifa, sekarang mari kita buka dengan sebuah pertanyaan besar. Sebuah pertanyaan yang mungkin pernah mampir di hati banyak orang. Kenapa ya, manusia zaman sekarang terlihat makin pintar, makin keren, makin canggih, tapi justru makin rapuh di dalam? Kenapa semakin banyak hiburan, malah semakin banyak orang merasa hampa? Kenapa ketika semua serba tersedia, justru ada perasaan kosong yang tak terdefinisikan? Banyak yang mencoba menjawabnya dengan logika. Tapi sayangnya, masalah hati tidak bisa diselesaikan dengan rumus. Karena luka hati bukan soal otak, tapi soal jiwa. Dan inilah yang akan kita kupas bersama. Mari kita mulai dari sini. Hati itu seperti ruangan paling dalam diri kita. Tidak semua orang bisa masuk ke sana. Bahkan, kita sendiri kadang tidak tahu kondisi ruang itu sedang seperti apa. Ada yang tampak bahagia di luar, tapi hatinya sedang remuk. Ada yang terlihat ramah, tapi jiwanya sedang menjerit. Bahkan ada yang tersenyum setiap hari, tapi diam-diam memendam rasa ingin menyerah. Sahabat Ashifa, itulah mengapa kita harus jujur dengan satu hal, bahwa ada luka yang tidak terlihat. Dan luka itu bisa tumbuh, menjalar, dan akhirnya membusuk dalam diam. Ada orang yang tampak baik-baik saja, tapi hatinya sedang bertanya, aku ini hidup untuk apa? Ada pula yang berulang kali merasa gagal, padahal dunia menganggapnya sukses. Ada pula yang terlihat aktif di media sosial, penuh canda tawa, tapi setiap malam menangis diam-diam. Mereka butuh obat, tapi bukan obat apotek, bukan vitamin fisik. Mereka butuh obat hati. Masalahnya, banyak orang mencarinya ke tempat yang salah. Ada yang berusaha menyembuhkan hatinya dengan liburan. Dikiranya dengan naik gunung hati bisa tenang. Ada yang mencoba menyembuhkan dengan belanja. Saat sedih, langsung check out keranjang belanja. Ada juga yang mencoba melarikan luka hati lewat hubungan baru. Patah hati belum sembuh, udah cari pengganti. Padahal bukan cinta baru yang dibutuhkan, tapi pemulihan jiwa. Sahabat Ashifa, hati yang sakit tidak akan sembuh dengan hal-hal duniawi. Ia hanya akan sembuh ketika disentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi. Sesuatu yang datang dari langit. Dan tahukah kamu, ternyata obat hati itu sudah sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran. Di tengah manusia yang sibuk mencari jawaban kemana-mana, ternyata Quran dengan gamblang telah mengabarkan. Wahai manusia, sungguh, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Lihat, bukan cuma disebut sebagai petunjuk, tapi disebut sebagai penyembuh. Dan bukan penyembuh fisik, tapi untuk penyakit dalam dada. Apa itu? Itulah penyakit hati, rasa gelisah, rasa putus asa, rasa iri, dendam, sakit hati. Semua itu adalah penyakit yang menjangkiti dada kita. Dan Al-Quran menyatakan, ia adalah penawarnya. Sayangnya, kita sering membacanya tanpa benar-benar membukanya. Coba jujur, seberapa sering kita membaca Al-Quran hanya sebagai rutinitas? Seberapa sering kita baca sekadar mengejar target khatam? Tapi apakah kita izinkan setiap ayatnya menyapa kita? Sahabat Ashifa, Quran itu bukan sekadar bacaan. Ia adalah suara cinta dari Pencipta, yang ingin berbicara langsung ke hati kita. Tapi jika hati kita bising oleh dunia, bagaimana mungkin bisa mendengar? Coba kita bayangkan ini. Kamu sedang duduk sendiri, tiba-tiba seseorang menyodorkan surat. Katanya ini surat dari seseorang yang sangat mencintaimu. Surat yang ditulis dengan penuh perhatian. Surat yang menyebut nama lengkapmu. Surat yang tahu luka-lukamu. Surat yang tahu kebiasaan baik dan burukmu. Lalu kamu baca surat itu, dan kamu merasa tersentuh. Nah, Quran itu jauh lebih dari surat.
Ia bukan hanya tahu namamu, tapi ia tahu isi hatimu, bahkan yang kamu sendiri tak paham. Tapi kenapa banyak orang merasa tidak mendapatkan ketenangan setelah membaca Quran? Karena Quran bukan hanya dibaca, tapi harus dihidupkan, harus dihayati, harus diizinkan menyentuh. Banyak yang membawa Quran, tapi tidak membawanya ke dalam hati. Banyak yang hafal ayat, tapi tidak memeluk maknanya. Maka wajar jika Quran tidak terasa efeknya. Bayangkan kalau kamu sakit, lalu dokter kasih resep, tapi kamu tidak minum obatnya. Kamu hanya simpan resepnya, kamu hanya bawa kemana-mana. Kamu hanya baca kandungannya, tanpa pernah menelannya. Apakah kamu akan sembuh? Tentu tidak. Begitu pula dengan Quran, dia adalah resep dari langit. Tapi harus diikhtiarkan, diamalkan, dan dirasakan. Ada satu kisah menarik dari seorang sahabat Rasulullah. Suatu ketika, ia sakit secara fisik dan mental. Ia datang ke Rasul dan meminta doa. Tapi Rasulullah tidak langsung mendoakan, beliau malah memintanya untuk mendekat kepada Quran. Bukan karena doa tidak penting, tapi karena ketika hati pulih, segalanya akan ikut pulih. Dan satu-satunya yang bisa menyembuhkan hati secara utuh, adalah kalam dari Yang Maha Menggenggam Hati. Sahabat Asy-Syifa, hidup di zaman sekarang ini membuat hati kita rawan luka. Dunia seperti berlomba menebar racun. Media sosial penuh perbandingan, lingkungan penuh tekanan. Setiap hari kita disuguhi cerita orang lain, dan tanpa sadar kita merasa diri kita tertinggal. Inilah kenapa Quran menjadi penting. Karena Quran bukan hanya untuk dipajang, tapi untuk dirasakan, untuk dipeluk, untuk dipakai sebagai kaca, sebagai cahaya, sebagai penuntun di saat semua terasa gelap. Dan tahukah kamu apa yang terjadi jika Quran mulai meresap ke dalam hati? Sesuatu yang luar biasa. Kamu akan mulai tenang, meski masalah belum selesai. Kamu akan mulai bisa memaafkan, meski luka belum sembuh. Kamu akan mulai bisa bersyukur, meski rezeki belum bertambah. Karena hatimu sudah diberi rasa cukup oleh Allah. Itulah efek utama dari obat hati yang sebenarnya. Tapi perjalanan belum selesai, karena dalam bagian pertama ini, kita baru membedah sumber sakitnya hati, dan mengungkap Quran sebagai penawarnya. Di bagian kedua nanti, kita akan masuk ke inti prosesnya. Bagaimana caranya agar Quran bukan hanya menjadi bacaan wajib, tapi benar-benar menjadi terapi jiwa. Bagaimana caranya agar setiap ayat yang kamu baca bisa menenangkanmu seperti pelukan hangat. Bagaimana caranya agar Quran bisa menyentuhmu bukan hanya saat Ramadan, tapi sepanjang tahun. Kita akan bahas semuanya secara perlahan, mendalam, dan tentu saja, menyentuh jiwa. Sebelum lanjut, yuk kembali isi kolom komentar dengan angka 77. Semoga setiap angka yang kamu tulis menjadi doa. Doa agar hatimu kembali kuat. Doa agar hidupmu kembali seimbang. Dan doa agar Quran benar-benar menjadi sahabat sejati yang tak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika semua menjauh. Sampai bertemu di bagian kedua. Jangan kemana-mana, karena bagian selanjutnya akan membuka cara paling efektif agar hatimu benar-benar terhubung dengan ayat-ayat langit. Dan ketika itu terjadi, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Sahabat Asy-Syifa, selamat datang kembali dalam perjalanan menyehatkan hati. Kalau kamu masih setia di sini, itu tandanya hatimu memang sedang mencari arah yang benar. Dan semoga langkahmu kali ini bukan hanya jadi pelarian, tapi benar-benar jadi jalan pulang menuju ketenangan yang kamu cari selama ini. Sebelum kita lanjut, yuk ketik 77 di kolom komentar. Karena di titik ini, kita sedang menyalakan cahaya. Cahaya dari hati-hati yang ingin sembuh. Cahaya dari ruh-ruh yang ingin kembali damai bersama kalam Allah. Oke. Di bagian pertama kita sudah buka jendela hati dan menyadari satu hal besar, ternyata Quran adalah obat hati paling mujarab. Tapi seperti obat fisik lainnya, Quran hanya akan bekerja kalau cara minumnya benar. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya agar Quran bukan sekadar huruf dan lafaz, tapi menjadi pelukan yang menghangatkan jiwa, menjadi teman yang menenangkan resah, dan menjadi suara yang berbicara langsung ke batin kita. Nah, disinilah kita akan belajar cara minum obat langit yang benar. Bayangkan seperti ini, seseorang diberi obat dari dokter, tapi ia hanya simpan botolnya di meja, atau bahkan ia buka botolnya setiap hari, tapi tidak pernah menelannya. Ia baca petunjuknya, ia hafal mereknya, tapi tidak pernah mengonsumsinya. Obat itu tidak akan pernah menyembuhkan.
Begitu pula dengan Quran. Banyak dari kita terlalu sibuk mengejar target bacaan. 1 juz sehari, 1 bulan khatam. Tapi yang tidak kita sadari, bukan kecepatan bacanya yang menyembuhkan, tapi kedalaman tadaburnya. Maka mari kita bahas satu persatu, bagaimana caranya membuat Quran benar-benar menyentuh hati. Pertama, baca dengan niat ingin disembuhkan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Saat kita membuka mushaf, apa yang kita pikirkan? Ingin setor hafalan, ingin mengejar program tadarus, atau ingin benar-benar disapa oleh kalam Allah? Sahabat Ashifa, hati hanya akan terbuka ketika kita hadirkan kesadaran. Quran bukan sekadar buku, ia adalah suara langit, ia adalah pesan cinta dari Tuhan kepada hambanya. Maka ketika membacanya, hadirkan niat yang benar, ya Rab, aku datang membawa luka. Obatkan aku dengan ayat-Mu. Kalimat itu cukup untuk membuka ruang dalam hati agar ayat-ayat yang kamu baca tidak hanya mampir di bibir, tapi masuk ke dalam dada. Kedua, pelankan bacaanmu, biarkan setiap kata tinggal lebih lama. Banyak dari kita terbiasa membaca cepat. Padahal, setiap lafaz Quran punya kekuatan spiritual yang luar biasa. Bacalah perlahan, biarkan lidah melafazkannya dengan khusyuk. Rasakan getaran dari tiap hurufnya. Karena dalam pelan itu, ada ruang bagi makna untuk masuk. Rasulullah sendiri ketika membaca Quran, sering kali berhenti di setiap ayat. Beliau merenung, beliau meneteskan air mata, karena bagi beliau, ayat bukan hanya bunyi, tapi isyarat dari Allah yang langsung menusuk ke dalam jiwa. Jangan buru-buru, karena hatimu tidak butuh kecepatan, tapi butuh ketepatan. Ketiga, pahami artinya, lalu izinkan artinya bicara dengan hidupmu. Inilah titik penting, tadabur. Banyak orang terjebak dalam keindahan suara bacaan, tapi lupa untuk menggali maknanya. Padahal, keindahan Quran bukan hanya di lagu-lagu tajwidnya, tapi pada pesan-pesan dalamnya. Buka terjemahan, baca perlahan, dan setelah itu tanyakan dalam hati, ayat ini sedang bicara tentang apa dalam hidupku. Misal, ketika kamu membaca ayat tentang sabar, tanyakan, apakah aku sedang diuji dan butuh sabar hari ini? Ketika kamu membaca ayat tentang bersyukur, tanyakan, apakah aku sudah cukup? Menghargai nikmat yang aku punya sekarang. Ketika kamu membaca kisah tentang kaum yang dibinasakan karena ingkar, tanyakan, apakah aku sedang keras kepala menolak kebenaran? Ketika Quran mulai berbicara dengan kejadian hidupmu, saat itulah ayat-ayat itu bukan sekadar teks. Ia sudah menjelma menjadi cermin jiwamu. Keempat, baca di waktu yang tepat. Saat dunia sedang sunyi, dan hati sedang jujur. Waktu terbaik untuk menyentuh Quran adalah saat dunia sedang sepi. Saat lampu mulai redup, saat suara manusia mulai menghilang, saat hanya kamu dan Rabb-Mu yang terjaga. Iya, waktu sepertiga malam terakhir. Di waktu ini, hati sedang paling jujur. Dunia sedang tidak bising, dan Quran akan terasa jauh lebih menyentuh. Cobalah bangun malam, ambil wudhu, duduk diam, buka mushaf, lalu baca satu halaman, perlahan, dengan air mata, dengan penghayatan. Satu halaman di waktu malam, bisa lebih menyembuhkan daripada 10 halaman di waktu tergesa-gesa. Karena Quran yang paling bekerja bukan yang paling banyak dibaca, tapi yang paling dalam meresap. Kelima, hubungkan ayat dengan pengalaman hidupmu. Bawa Quran masuk ke dalam realitasmu. Misalnya kamu sedang sedih karena kehilangan orang terkasih. Lalu kamu membaca ayat, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka jangan hanya diucapkan sebagai formalitas. Renungkan, semua milik Allah, termasuk Dia yang pergi, dan semua akan kembali, termasuk kamu yang hari ini masih tinggal, atau saat kamu sedang merasa gagal dalam urusan dunia. Lalu kamu membaca, La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan buru-buru lewatkan, rasakan, Allah bersamamu. Kamu mungkin jatuh, tapi tidak sendirian. Kamu mungkin tersungkur, tapi tidak terabaikan. Ketika Quran mulai terasa seperti teman bicara, saat itulah hatimu akan mulai sembuh. Keenam, ulangi ayat yang membuatmu tersentuh. Jadikan ia zikir harian. Pernah nggak kamu baca satu ayat, dan tiba-tiba ingin menangis? Hati terasa disentuh, dada terasa lapang. Itu tandanya, ayat itu adalah kode dari langit untukmu. Jangan tinggalkan ayat itu, ulangi, hafalkan, jadikan zikir, bacalah saat gelisah. Bacalah saat ingin menyerah, karena bisa jadi, itu adalah obat khusus yang Allah kirimkan langsung untukmu.
Setiap hati punya ayat masing-masing. Temukan ayatmu, dan peluklah dia seperti kamu memeluk pelipur lara. Ketujuh, perbaiki adabmu terhadap Quran. Karena hati yang sopan, lebih mudah disembuhkan. Jangan baca Quran dalam kondisi malas. Jangan sambil rebahan. Jangan sambil scrolling media sosial. Quran adalah kalam suci, maka perlakukan dengan penuh hormat. Duduklah dengan tenang, hadirkan wudhu, hadapkan wajah ke kiblat, buka mushaf dengan hati yang bersih. Semakin kamu muliakan Quran, semakin Quran akan memuliakanmu. Semakin kamu serius, semakin ayat-ayat itu akan menjawab keresahanmu. Kedelapan, jangan sendirian dalam perjalanan ini. Bergabunglah dalam majelis Quran. Sahabat Ashifa, kadang kita butuh teman untuk menguatkan. Jangan merasa harus sendiri menafsirkan hidup dengan ayat. Gabung dalam halaqah. Cari komunitas tadabur. Buka ruang diskusi. Karena semakin banyak ruh yang bersama-sama membaca dan memahami Quran, semakin kuat energi yang tercipta. Rasulullah membangun kekuatan umat dari majelis-majelis kecil seperti ini. Maka jangan anggap remeh. Duduk bersama, membaca bersama, merenung bersama, bisa menjadi terapi kolektif untuk hati-hati yang luka. Dan ingat, perjalananmu bersama Quran bukan untuk diselesaikan, tapi untuk dijalani. Quran itu bukan lomba, ia bukan kompetisi, tapi ia adalah sahabat hidup. Temani ia setiap hari, bawa kemanapun kamu pergi. Libatkan dalam keputusanmu, bacakan dalam tangismu, dan rasakan bagaimana ia menjelma menjadi suara yang kamu butuhkan. Di saat paling sunyi, sahabat Ashifa, bagian kedua ini adalah inti dari proses penyembuhan. Kita sudah tidak lagi berbicara tentang sekadar membaca, tapi tentang menghidupkan. Tentang membiarkan Quran masuk, menyapa, menyentuh, lalu memperbaiki bagian-bagian hati yang sudah lama retak. Dan jika kamu sampai di titik ini, aku tahu satu hal, kamu benar-benar ingin sembuh. Maka sebelum kita masuk ke bagian ketiga, tulis lagi 77 di kolom komentar. Karena kita sedang menuju fase terakhir. Fase di mana Quran bukan hanya menyembuhkan hatimu, tapi mulai mengubah hidupmu secara nyata. Di bagian ketiga nanti, kita akan melihat bagaimana tanda-tanda hatimu yang mulai pulih. Kita akan bahas apa yang terjadi ketika Quran benar-benar sudah bersatu dengan jiwamu. Dan kita akan menutup perjalanan ini dengan harapan dan kekuatan baru. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Saat hati sembuh, hidup pun berubah. Sahabat Ashifa, selamat datang di bagian ketiga dari perjalanan kita menemukan obat hati yang paling mujarab. Jika kamu masih bersama kami sampai titik ini, maka kamu adalah bagian dari jiwa-jiwa yang sedang menuju terang. Terima kasih karena terus bertahan. Terima kasih karena tidak menyerah mencari cahaya. Dan terima kasih karena telah membuka hati untuk sesuatu yang lebih tinggi daripada sekadar pelipur lara dunia. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, yuk isi kolom komentar dengan angka 77. Bukan karena itu hanya angka, tapi karena itu adalah tanda bahwa kamu siap menerima energi baru. Tanda bahwa kamu percaya penyembuhan itu nyata. Tanda bahwa kamu ingin menjadi bagian dari hati-hati yang sehat karena disinai oleh kalam Allah. Kalau di bagian pertama kita membongkar luka, dan di bagian kedua kita belajar bagaimana cara minum obat langit dengan benar, maka di bagian ini, kita akan menjawab satu pertanyaan besar, bagaimana kita tahu bahwa hati kita mulai sembuh. Karena hati yang sembuh bukan cuma terasa tenang, tapi juga membawa perubahan nyata dalam hidupmu. Hati yang disapa oleh Al-Quran, akan menampakkan tanda-tandanya. Tanda-tanda yang bukan dibuat-buat. Tanda-tanda yang tumbuh perlahan. Seperti bunga yang mekar dari tanah gersang. Seperti mata yang basah oleh haru. Seperti langkah yang mulai ringan karena beban yang dulu begitu berat, kini mulai dilepaskan. Mari kita bahas satu persatu. Tanda pertama, kamu tidak lagi marah dengan takdir. Ini adalah tanda paling awal dari hati yang mulai pulih. Kamu mulai berhenti menyalahkan. Dulu, kamu mungkin sering bertanya, kenapa aku? Kenapa hidupku begini? Kenapa aku gagal, padahal sudah berusaha? Tapi kini, kamu mulai berkata, aku tidak selalu paham, tapi aku percaya. Kamu mulai berdamai dengan takdir. Kamu mulai yakin bahwa apapun yang terjadi, itu adalah bagian dari skenario terbaiknya. Kamu tidak lagi mengeluh di balik musibah, tapi mulai mencari pesan di balik kejadian. Hati yang sembuh tidak menolak takdir. Ia menerimanya dengan husnuzon.
Dan itu hanya mungkin ketika kamu sudah mulai membiarkan ayat-ayat berbicara dengan jiwamu. Tanda kedua, kamu mudah menangis, tapi bukan karena lemah. Sahabat Ashifa, menangis bukan berarti kamu lemah. Justru seringkali, tangisan adalah pertanda bahwa hatimu mulai hidup kembali. Hati yang keras tidak bisa menangis. Tapi hati yang tersentuh oleh Quran akan mulai lembut. Dan kelembutan itu akan mengalir lewat air mata. Kamu mungkin tidak tahu kenapa kamu menangis ketika membaca satu ayat. Tapi tangisan itu bukan tanpa sebab. Itu adalah detak lembut dari ruh yang merasa disentuh. Tangisan yang bukan karena sedih, tapi karena merasa dicintai. Dicintai oleh Rabb yang selalu menunggumu kembali. Dan jika kamu sudah bisa menangis karena Quran, percayalah, kamu sedang mengalami proses penyembuhan paling mulia. Tanda ketiga, kamu mulai memilih diam daripada membalas. Sebelum hatimu sembuh, kamu mudah terpancing, mudah tersulut, mudah sakit hati dan ingin balas dendam. Tapi ketika Quran sudah mulai meresap, kamu memilih diam. Bukan karena tidak mampu, tapi karena sudah merasa cukup. Kamu tidak ingin lagi menambah luka baru. Kamu tidak lagi ingin membalas caci dengan caci. Kamu mulai memilih akhlak, bukan ego. Karena kamu tahu, setiap perbuatan akan kembali kepada diri sendiri. Dan kamu sadar, ketenanganmu jauh lebih berharga daripada pembenaran sesaat. Itulah tanda bahwa hatimu sedang bersih. Hati yang sudah tidak butuh pembuktian, tapi butuh kedamaian. Tanda keempat, kamu mudah memaafkan, bahkan yang tak meminta maaf. Ini salah satu ujian tertinggi bagi hati, tapi juga pertanda paling indah dari hati yang sehat. Ketika kamu sudah bisa memaafkan orang yang tidak pernah meminta maaf, saat itu kamu sedang menunjukkan bahwa hatimu lebih kuat dari egomu. Banyak orang menyimpan dendam, bukan karena mereka jahat, tapi karena hati mereka belum sembuh. Dan ketika Quran mulai mengobati luka-luka lama itu, kamu mulai melepaskan. Bukan karena yang menyakitimu pantas dimaafkan, tapi karena kamu sendiri pantas untuk hidup damai. Kamu tahu bahwa memaafkan bukan membenarkan, tapi melepaskan. Dan kamu tahu, satu-satunya yang layak menyembuhkanmu adalah Dia, bukan balas dendam. Tanda kelima, kamu lebih suka sepi daripada keramaian yang palsu. Dulu, kamu merasa harus selalu bersama orang lain agar tidak merasa sendiri. Tapi sekarang, kamu mulai menikmati sepi. Kamu mulai suka duduk sendiri, membuka Quran, menatap langit, lalu merasa damai. Sepi bukan lagi menakutkan, tapi menenangkan. Karena kamu tahu, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada Dia yang selalu bersamamu. Ada suara langit yang terus kamu baca. Ada ayat-ayat yang selalu hadir menemanimu di setiap tangis dan sujudmu. Sepi yang dulu menyesakkan, kini menjadi tempat pulang yang paling jujur. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh hati yang sudah disentuh oleh kalamnya. Tanda keenam, kamu tidak lagi mengejar pengakuan. Hati yang sembuh, tidak lagi butuh validasi. Kamu tidak lagi sibuk membuat orang lain kagum. Kamu tidak lagi lelah membuktikan bahwa kamu hebat. Karena kamu tahu, satu-satunya pengakuan yang layak kamu kejar adalah ridho dari Allah, bukan likes dan views. Kamu tidak lagi menyesal ketika orang tidak tahu perjuanganmu. Karena kamu tahu, Rabbmu tahu. Dan itu cukup. Kamu mulai menjalani hidup lebih tenang. Kamu tidak panik jika tak dihargai. Karena hatimu sudah cukup dengan nilai yang diberikan Quran kepadamu, kamu mulia di sisinya, selama hatimu bertakwa. Tanda ketujuh, kamu semakin rindu pada salat, bukan sekadar menjalankan kewajiban. Dulu, salat adalah rutinitas. Tapi sekarang, salat adalah pertemuan. Kamu mulai merasa tenang saat berdiri menghadap kiblat. Kamu mulai menangis di sujud terakhir. Kamu mulai rindu malam, karena kamu tahu malam adalah waktu paling sunyi untuk bicara dengannya. Dan di dalam salat itu, kamu membaca ayat-ayat yang mulai terasa menyapa hatimu. Kamu tidak buru-buru bangkit dari sujud. Kamu tidak tergesa menyelesaikan rakaat. Karena kamu tahu, tidak ada tempat seindah itu untuk menyembuhkan luka-lukamu. Itulah tanda bahwa Quran bukan lagi sekadar bacaan, tapi sudah menjadi napas dan detak jiwamu. Sahabat Ashifa, itulah 7 tanda bahwa hatimu sedang mengalami proses penyembuhan yang sejati. Dan proses itu tidak perlu heboh. Tidak perlu diumumkan. Biarkan ia tumbuh diam-diam, seperti tunas yang tumbuh di dalam tanah. Tapi suatu saat, ia akan muncul dan mekar dengan indah. Kamu tidak perlu sempurna untuk dekat dengan Quran.
Tapi dekatlah dengan Quran agar kamu perlahan disempurnakan olehnya. Dan jika kamu bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar Quran menyembuhkanku? Maka jawabannya adalah, setiap orang punya waktunya masing-masing. Ada yang baru satu surat, sudah merasa disapa. Ada yang perlu waktu bertahun-tahun sampai akhirnya merasa damai. Tapi satu hal yang pasti, Quran tidak akan pernah gagal. Karena ia adalah sifat penyembuh, dan janji Allah tidak akan pernah meleset. Sahabat Ashifa, sebelum kita masuk ke bagian penutup dan kesimpulan dalam video ini, izinkan saya mengajakmu untuk menulis lagi 77 di komentar. Sebagai tanda bahwa kamu sudah berjalan sejauh ini. Sebagai penguat bagi sahabat-sahabat lain yang mungkin masih di awal jalan. Dan sebagai bentuk rasa syukur, karena hatimu kini mulai disinai cahaya dari langit. Kita akan tutup semua perjalanan ini dengan satu perenungan akhir. Perenungan yang akan membingkai seluruh proses dari awal hingga akhir. Bukan untuk mengakhiri, tapi untuk memulai hidup yang baru. Hidup dengan hati yang lebih ringan, lebih bersih, dan lebih dekat dengan penciptanya. Sampai jumpa di bagian kesimpulan. Sahabat Ashifa, kalau kamu sampai ke bagian akhir ini, artinya hatimu sedang betul-betul mencari jawaban. Dan kabar baiknya, kamu tidak sedang tersesat. Justru kamu sedang berada di jalan yang sangat dekat dengan penyembuhan. Mari kita tarik napas sejenak. Bayangkan betapa banyak orang hari ini mencari penenang jiwa. Ada yang larut dalam drama panjang percintaan yang tak pernah sampai ujung bahagia. Ada yang mengejar validasi dari manusia, bahkan sampai lupa bahwa dirinya sendiri sedang terluka parah. Ada pula yang sibuk tampil sempurna di media sosial, tapi tak pernah tahu bagaimana cara membahagiakan hati sendiri. Padahal, hati itu tidak butuh panggung. Ia hanya butuh dipahami dan diobati. Dan itulah mengapa kita perlu kembali. Kembali kepada satu-satunya tempat yang tidak pernah mengecewakan, firman Allah. Bukan dongeng, bukan teori motivator, bukan sekadar penghiburan semu. Tapi benar-benar resep penyembuh jiwa yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta hati. Karena pada akhirnya, semua pencarian akan kembali ke satu titik, Al-Quran. Ya, sahabat Ashifa, kita sudah menyusuri 3 pembahasan panjang. Kita telah menyentuh sisi terdalam dari luka hati manusia. Kita menyaksikan bagaimana Al-Quran bukan sekadar kitab bacaan, tapi benar-benar mengandung zat yang menyembuhkan. Zat yang menyejukkan, zat yang membuat hati yang tadinya gelap, jadi kembali terang. Sekarang, izinkan kami menyimpulkan semuanya dalam satu tarikan benang merah. Hati yang paling perlu disembuhkan adalah yang paling sering dipaksa tersenyum. Berapa banyak dari kita yang terlihat bahagia tapi sebenarnya sedang menahan tangis di dalam. Yang setiap malam memandangi langit, berharap ada satu jawaban turun dari langit, tapi pagi harinya bangun dengan perasaan hampa. Kalau kamu pernah merasakannya, ketahuilah, kamu tidak sendiri. Dan justru itulah pertanda bahwa hati kamu sedang bicara. Ia sedang minta ditolong. Ia sedang berbisik pelan, minta kembali ke fitrahnya, minta didekatkan pada penciptanya. Di titik inilah, banyak orang keliru. Mereka malah mencari obat ke arah yang justru menjauhkan diri dari kesembuhan sejati. Ada yang larut dalam kesenangan duniawi, ada yang mencoba pelarian lewat hubungan, bahkan ada yang mencoba lari dari hidup itu sendiri. Padahal jawaban sejatinya bukan di luar, tapi di dalam. Di dalam firman Allah, di dalam kalimatnya, di dalam hembusan wahyu yang sudah diturunkan sejak ribuan tahun lalu. Al-Quran, bukan sekadar obat, tapi peta kembali pulang. Sahabat Ashifa, mari jujur sejenak. Apakah kita benar-benar sudah memperlakukan Al-Quran sebagai petunjuk, ataukah kita baru mendekatinya ketika sudah benar-benar terpuruk? Banyak orang tidak sadar bahwa Al-Quran bukan hanya kitab agama. Ia adalah manual hidup, panduan bertahan, dan peta pulang untuk jiwa yang sedang tersesat. Surat Az-Zumar ayat 23 menyebut Al-Quran sebagai Ashifa, penyembuh. Tapi penyembuh untuk siapa? Untuk mereka yang benar-benar bersedia membuka hati. Yang tak hanya membacanya dengan mata, tapi juga dengan jiwa. Ketika kamu membaca ayat yang seolah-olah sedang menjawab masalah kamu, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Al-Quran hidup. Ia berbicara padamu. Ia tahu di mana hatimu sedang berdarah. Dan ketika kamu merasa tenang setelah mendengarkan lantunan ayat-ayat suci, itu bukan sekadar efek audio. Itu adalah energi langit yang menenangkan sistem batinmu.
Seperti hujan yang turun ke tanah kering, Al-Quran datang membasahi hati yang nyaris mengeras. Interaksi 77. Jika kamu yakin Al-Quran adalah penyembuhmu, tunjukkan energi positifmu. Sahabat Ashifa, kalau hatimu saat ini sedang bergetar, kalau kamu merasa Al-Quran benar-benar sedang memanggilmu untuk kembali, salurkan energi itu. Ketikkan angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi bentuk afirmasi bahwa kamu siap untuk sembuh. Bahwa kamu yakin Al-Quran bukan sekadar teori, tapi realitas penyembuhan hati. 77 adalah angka simbolik dari harapan dan keteguhan. Dua angka 7 yang berdiri tegak, seperti dua kaki yang kokoh melangkah menuju cahaya. Kamu tidak sedang sendirian. Di balik layar ini, ada ribuan hati yang juga sedang mencari sembuh. Yang juga merasakan luka, kegagalan, ditinggalkan, diremehkan, atau bahkan dihancurkan oleh orang-orang yang mereka percaya. Tapi hari ini, mari kita deklarasikan bersama bahwa kita tidak akan tenggelam dalam luka. Kita akan naik, kita akan pulih, dan kita akan kembali kuat bersama Al-Quran. Obat itu sudah ada, tinggal kita mau atau tidak menelannya. Inilah yang sering menjadi hambatan. Kita tahu Al-Quran adalah penyembuh. Tapi kita belum sepenuh hati datang padanya. Kita masih menjadikan Al-Quran sebagai pilihan cadangan, bukan solusi utama. Sahabat Ashifa, bukankah lucu kalau seseorang sakit, tapi tidak mau minum obatnya? Atau ia tahu ada rumah sakit terbaik, tapi malah lari ke tempat hiburan demi menghibur diri? Itulah yang sering terjadi dengan hati kita. Padahal, setiap ayat dalam Al-Quran adalah seperti ramuan ilahi. Ia mengandung ketenangan, hikmah, solusi, bahkan jawaban yang tak bisa kita temukan di tempat lain. Dan lebih dari itu, ia membawa energi yang tak bisa dipalsukan oleh siapapun, ketenangan dari langit. Bukan sekadar dibaca, tapi dirasakan. Banyak orang mengira bahwa Al-Quran hanya untuk dibaca saat Ramadan, atau hanya untuk dihafal oleh para santri. Padahal yang dibutuhkan hati kita bukan sekadar hafalan, tapi keterhubungan. Kamu bisa membaca satu ayat saja, tapi jika itu kamu resapi, kamu hayati, kamu bawa dalam sujudmu, efeknya bisa jauh lebih besar daripada membaca satu juz tanpa menyentuh makna. Cobalah satu malam, kamu buka mushaf, lalu baca pelan-pelan satu ayat yang kamu pilih. Lalu tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang ingin Allah sampaikan padaku malam ini? Dan rasakan perubahannya. Obat hati terbaik itu tidak pernah mahal. Kita rela bayar mahal untuk konsultasi psikolog. Kita tidak segan-segan bayar kursus kebahagiaan, atau beli buku-buku tebal tentang cara bahagia. Tapi, saat Al-Quran yang begitu lengkap, begitu mudah diakses, bahkan bisa dibaca kapan saja dan di mana saja, kita justru lupa. Padahal obat hati yang sejati itu gratis. Tidak perlu aplikasi berbayar, tidak butuh koneksi internet, hanya butuh waktu dan kerendahan hati. Kapan terakhir kali kamu membaca Al-Quran sambil menangis? Kapan terakhir kali kamu menjadikan lantunan ayat sebagai tempatmu berteduh dari segala penat? Akhirnya semua akan kembali ke satu nama, Asy-Syafi. Sahabat Ashifa, dalam dunia medis, ada istilah, the root cause. Artinya, akar dari segala penyakit. Dan dalam dunia batin, akar dari segala penyakit jiwa adalah jauh dari Al-Quran. Tapi kabar baiknya, kita masih punya waktu untuk kembali. Karena Allah memperkenalkan dirinya sebagai Asy-Syafi, Sang Maha Menyembuhkan. Kalau Sang Pencipta sudah menyebut dirinya sebagai penyembuh, lantas kenapa kita masih ragu mencari kesembuhan darinya? Jangan biarkan hati kita menjadi tanah mati. Satu hal penting yang harus selalu kita jaga, hati itu seperti tanah. Kalau tidak disiram, ia akan mengering. Kalau tidak diberi cahaya, ia akan menghitam. Dan siraman terbaik untuk hati, adalah kalam Allah. Jangan tunggu sampai hatimu benar-benar keras baru kamu mendekat ke Al-Quran. Jangan tunggu semuanya hancur dulu baru kamu datang kepadanya. Datanglah sekarang, dalam keadaan apapun. Bahkan jika kamu merasa belum pantas, tetap datang. Karena justru itulah tanda bahwa kamu benar-benar butuh disembuhkan. Dan inilah doa terakhir dari kami untukmu. Ya Allah, wahai Asy-Syafi, sembuhkan hati sahabat kami ini dari segala luka yang tak terlihat. Tenangkan jiwanya, peluk batinnya, lembutkan langkahnya, dan dekatkan ia pada Al-Quran sebagaimana engkau dekatkan cahaya pada malam yang gelap. Jika kamu merasa narasi ini menyentuh,
jangan biarkan berhenti di kamu saja. Sebarkan, bagikan, jadikan ini cahaya bagi yang lain. Dan sebelum kamu tutup video ini, jangan lupa ketik 77 di kolom komentar, agar kita tahu bahwa kamu adalah bagian dari para pencari cahaya. Para